Sekarang perhatikan yang berwarna hijau. Di sini ada kata fa'rotun. Nah, perhatikan di sini ada tunnya dengan tak berbentuk bulat. Jadi, kalimat pertanyaan yang sesuai adalah ma hadhihi. Ma hadhihi? Hadhihi fa'rotun. Oke, kita coba. Samakatun. Bagaimana soalnya? Ma hadhihi? Hadhihi samakatun. Selanjutnya, namlatun. Bagaimana pertanyaan yang sesuai? Ma hadhihi? Hadhihi namlatun. Oke, lanjut. Ba'udatun. Apa kalimat tanya yang sesuai? Ma hadhihi? Hadhihi ba'udatun. Kemudian farasyatun. Ada tunnya di belakang. Apa kalimat tanya yang sesuai? Ma hadhihi? Hadhihi farasyatun. Kita lanjut ya teman-teman. Hayya nulakhid wa naqra. Ayo kita perhatikan dan kita baca. Di sini ada kalimat pertanyaan hal hadza dan wa hal hadhihi. Nah, apa ya bedanya? Kalau sebuah kalimat tanya diawali dengan hal, ya, itu berarti apakah? Ya, apakah? Maka jawabannya harus memilih di antara dua, na'am atau la. Ya, iya atau tidak. Ya, jika sebuah kalimat pertanyaan diawali dengan hal, maka jawabannya antara dua, na'am atau la. Na'am itu artinya iya, la itu artinya tidak. Ya, contohnya seperti ini. Hal hadza kittun. Perhatikan gambar. Hal hadza kittun? Na'am, hadza kittun. Apakah ini kucing? Na'am, iya. Hadza kittun. Ini kucing. Ya, karena ini adalah gambar kucing, maka jika pertanyaannya adalah hal hadza kittun, maka jawabannya na'am, hadza kittun. Paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya di sini ada gambar nyamuk, ya. Nyamuk itu bahasa Arabnya ini ada gambar semut ya, bukan nyamuk. Ini gambar semut. Semut itu bahasa Arabnya namlatun. Jadi kita harus menggunakan kata hadhihi karena ada tunnya di belakang, ya. Namlatun. Perhatikan kalimat pertanyaannya. Hal hadhihi namlatun? Apakah ini semut? Karena benar ini adalah semut, maka jawabannya na'am. Na'am hadhihi namlatun. Ya, ini semut. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada kata ma'izun. Ya, ada kata ma'izun. Ya, di sini perhatikan pertanyaannya. Hal hadza arnabun? Na'am, hadza
arnabun. Kalau di sini kata-katanya adalah arnabun, seharusnya di sini arnabun ya teman-teman. Nah, jadi bukan maizun ya. Di sini ada kesalahan tulis. Kalau jawabannya na'am, berarti artinya adalah iya. Betul, iya gitu ya. Hal hadza arnabun? Apakah ini arnabun, kelinci? Na'am hadza arnabun. Jadi di sini ada harusnya ditulis apa? Arnabun. Nah, seperti itu ya. Arnabun. Nah, tapi kalau kita tetap menggunakan kata maizun, artinya tadi adalah kambing, maka jawaban yang tepat adalah hal hadza arnabun. Kalau kita mau menjawab, oh bukan, ini bukan arnabun, tapi ini maizun. Maka jawabannya di sini adalah yang benar apa? La hadza arnabun. Ya, kalau kita tetap mau menggunakan kata maizun, misalnya ada sebuah gambar kambing. Kemudian pertanyaannya, hal hadza arnabun? Apakah ini kelinci? Bukan, ini kambing. Ya. Maka jawabannya yang benar adalah la hadza maizun. Ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Maizun. Maaf, tulisannya jelek ya. Kalau tetap menggunakan kata maizun, maka jawabannya menjadi la hadza maizun. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ada kata-kata fa'rotun. Fa'rotun. Hal hadhihi fa'rotun? Apakah ini tikus? Ya, sesuai dengan yang di atas. Fa'rotun. Maka jawabannya kalau sesuai, jawabannya menjadi ya. Na'am. Hadhihi fa'rotun. Oke, sekarang kita coba latihannya. Ya, kita coba masing-masing satu saja ya teman-teman ya. Nanti yang lain silahkan teman-teman latihan sendiri, atau boleh juga teman-teman tulis komen di bawah video ini ya. Kalau belum paham, teman-teman juga boleh komen pertanyaan di video ini. Nanti Ustazah akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita ambil contoh kitun. Bagaimana kalimat pertanyaan menggunakan hal? Hal hadza kitun? Jawabannya na'am hadza kitun. Oke? Satu lagi. Oke, Ustazah bantu satu lagi. Hal hadza arnabun? Jawabannya na'am hadza arnabun. Teman-teman tinggal mengikuti pola kalimat di kotak berwarna biru ya. Silahkan teman-teman mengikuti pola kalimat yang berada di kotak warna biru ini. Ya, susunannya perhatikan. Hal hadza kitun? Na'am hadza kitun. Hal hadza arnabun? Na'am hadza arnabun. Kemudian kolom yang sebelah kiri. Perhatikan susunan kalimat di atasnya. Hal hadhihi fa'rotun? Na'am hadhihi fa'rotun. Kita coba satu kalimat ini.
Hal hadhihi dajjajatun? Naam, hadhihi dajjajatun. Kita coba satu lagi. Oke. Hal hadhihi ba'udatun? Naam, hadhihi ba'udatun. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis komentar di video ini. Nanti Ustazah akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sekarang, perhatikan kalimat indi. Indi artinya saya mempunyai. Ya, ingat ya. Indi artinya saya mempunyai. Indi kitun, saya mempunyai kucing. Indi kitun, saya mempunyai kucing. Indi dajjajatun, saya mempunyai ayam. Indi dajjajatun, saya mempunyai ayam. Nah, sekarang perhatikan contoh kata arnabun. Indi arnabun. Ya. Coba Ustazah beri contoh satu. Nanti yang tiga. Yang tiga ini teman-teman silahkan kerjakan sendiri. Ya. Ada kata kitun di sini. Ya, kita tambahi dengan indi. Indi kitun. Nah, mudah ya? Mudah sekali. Silahkan teman-teman kerjakan 3 soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada hal indaka. Wa hal indaka. Hal indaka. Maaf, di sini ada kesalahan ya, harusnya indaki. Ya, bukan ka. Ya. Indaka dengan indaki. Indaka. Sebentar, ini Ustazah hapus dulu. Ya, Ustazah hapus dulu. Ini yang benar indaki ya, teman-teman ya. Apa bedanya indaka dengan indaki? Kalau indaka itu untuk laki-laki. Nah, tadi teman-teman sudah belajar. Yang dimaksud dengan laki-laki itu yang tidak ada tunnya, tidak ada tak bulatnya, ya. Kata yang tidak diakhiri dengan tun itu maka dia adalah laki-laki. Maka kita menggunakan indaka. Pakainya ka ya. Sedangkan indaki ya, itu untuk kata-kata yang diakhiri dengan akhiran tun. Ada tak bulat di akhirnya. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh dari hal indaka. Oke, hal indaka itu artinya adalah apakah kamu mempunyai. Sama, hal indaki juga artinya apakah kamu mempunyai. Yang membedakan adalah indaka itu untuk laki-laki, sedangkan indaki itu untuk perempuan. Ya, contohnya seperti ini. Ya Ahmad, hal indaka kitun? Hei Ahmad, apakah kamu punya kucing? Ya, indaka ini kembali ke siapa? Kembali ke Ahmad. Ya, jadi K ini kembali ke Ahmad. Hei Ahmad, apakah kamu punya kucing? Kamu di sini yang dimaksud adalah Ahmad. Ya, jadi karena Ahmad ini adalah laki-laki, maka kita pakainya K. Indaka.
Ya. Ya Ahmad, hal indaka kittun? Hei Ahmad, apakah kamu punya kucing? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hal indaki, apakah kamu mempunyai? Perhatikan contoh berikut ini. Ya Aisyah, hal indaki dajjajatun? Hei Aisyah, apakah kamu punya ayam? Nah, perhatikan ya, di sini adalah indaki ya. Karena Aisyah itu adalah perempuan, jadi di sini menggunakan indaki ya. Apakah kamu mempunyai ayam? Kamu di sini kembali ke siapa yang dimaksud kamu di sini? Kembali ke Aisyah ya. Karena Aisyah perempuan jadi menggunakan indaki. Ya, kalau tadi Ahmad, karena Ahmad itu laki-laki, jadi pakainya indaka. Sudah paham belum teman-teman? Ustazah ulangi lagi ya. Hal indaka itu digunakan untuk bertanya kepada laki-laki. Sedangkan hal indaki itu digunakan untuk bertanya kepada perempuan. Contohnya seperti ini. Ya Ahmad, hei Ahmad, hal indaka kittun? Apakah kamu mempunyai kucing? Karena Ahmad di sini laki-laki, maka kalimatnya menggunakan hal indaka. Contoh kedua, ya Aisyah, hal indaki dajjajatun? Hai Aisyah, apakah kamu mempunyai ayam? Karena Aisyah di sini adalah perempuan, maka kalimat yang digunakan adalah indaki. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan Ustazah. Oke. Sekarang di sini ada kalimat, ada kata Hasan dan Maiz. Teman-teman disuruh membuat kalimat pertanyaan berdasarkan dua kata ini, yaitu Hasan dan Maiz. Contohnya, ya Hasan, hal indaka maizun? Hei Hasan, apakah kamu punya kambing? Ya. Teman-teman disuruh membuat kalimat pertanyaan menggunakan dua kata ini, Hasan dan Maiz. Maka kalimat pertanyaannya menjadi, ya Hasan, hal indaka maizun? Kita coba ya, kita coba jawab yang poin pertama. Ada Yusuf dan ada Iwazatun. Kira-kira bagaimana kalimat pertanyaannya? Ya Yusuf, hal indaka iwazatun? Ya, kenapa indaka? Karena K-nya itu kembali ke Yusuf, ya. Jadi bukan kembali ke iwazatun. Kita menggunakan indaka, ya. Karena K itu kembali ke Yusuf. Karena Yusuf adalah laki-laki. Kita coba yang nomor 2. Ada Solih dan Toirun. Jika dibuat kalimat pertanyaan menjadi, ya Solih, hal indaka Toirun? Ya, hai Solih, apakah kamu punya burung? Ya, teman-teman silahkan perhatikan pola kalimatnya yang ada di kotak berwarna biru. Kemudian kata-katanya diganti dengan yang ada di sini. Ya, mudah sekali. Ya, Ustazah tadi sudah mencontohkan 2. Ya, yang 2 selanjutnya silahkan teman-teman jawab sendiri. Oke?
Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada kata solihah. Solihah ini nama orang ya. Ya, dia perempuan. Solihah. Dan maizun. Kalimatnya menjadi ya solihah, hal indaki maizun. Ya. Kenapa indaki ustazah? Padahal di sini maizun, tidak ada taknya. Ya. Kenapa indaki? Karena ki di sini kembali ke solihah. Karena solihah itu perempuan, jadi di sini menggunakan ki, indaki. Ingat ya teman-teman, ini harus tahu dulu kembalinya kemana. Ya, bukan ke maizun. Karena maizun ini laki-laki, ya. Indaki kembalinya ke solihah. Karena solihah ini perempuan, jadi kalimat pertanyaannya adalah hal indaki. Kalau diartikan menjadi seperti ini. Hai solihah, apakah kamu mempunyai kambing? Nah ya, kamu mempunyai, berarti kamunya ini kembali ke solihah. Gitu ya. Oke, sekarang di sini ada Ahmad. Nah, Ahmad itu laki-laki ya teman-teman. Kalau dibuat pertanyaan menjadi ya Ahmad, hal indaka iwazatun? Ya, kenapa indaka? Karena kembali ke Ahmad. Ahmad, apakah kamu punya angsa? Nah, sekarang kita kasih contoh yang perempuan. Nah, di sini ada karimah dan samakah. Ada karimah dan ikan. Kalau dibuat pertanyaan menjadi ya karimah, hal indaki samakatun? Hai karimah, apakah kamu punya ikan? Gitu ya teman-teman ya. Silahkan yang soal yang lainnya silakan teman-teman kerjakan sendiri. Nah, silakan teman-teman baca teks ini di depan kelas. Ya, boleh teman-teman baca di depan orang tuanya, boleh teman-teman baca sendiri juga boleh. Ya, silakan teman-teman membaca teks ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Oke? Kita baca dulu ya teman-teman. Ismi Khalil. Namaku Khalil. Indi hayawanatun fi baiti. Saya punya hewan-hewan di rumahku. Hadza maizun kabirun. Ini kambing yang besar. Wa hadhihi dajjajatun. Dan ini adalah ayam. Indi kittun jamilun. Aku punya kucing yang cantik, yang bagus. Fi baiti haudus samaki. Di rumahku ada kolam ikan. Haudun itu artinya kolam, ya. Fi baiti haudus samaki. Di rumahku ada kolam ikan. Fil haudi asmakun kathirotun. Di dalam kolam ada ikan-ikan yang banyak. Asmakun itu adalah bentuk jamak ya. Jamak itu artinya banyak ya. Kalau samakun itu artinya satu ikan. Kalau asmakun itu ikan-ikan ya. Kathirotun yang banyak. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Madza fi baitika? Ada apa di rumahmu? Ya, berdasarkan teks di atas tadi, di rumahku ada hewan-hewan, ya. Jadi
Jawabannya apa? Madza fi baitika? Fi baiti hayawanatun kathiratun. Ya. Nah, hayawanatun. Oke, hayawanatun saja, tidak ada kathirotunnya. Ya. Jadi jawabannya madza fi baitika? Fi baiti hayawanatun. Nomor 2. Hal indaka ma'izun? Apakah kamu mempunyai kambing? Ya, berdasarkan teks tadi dia punya kambing, ya. Jadi jawabannya na'am indi ma'izun. Nah, yang nomor 3. Hal indaka kittun? Apakah kamu punya kucing? Ya, tadi teksnya tadi bilang apa? Dia punya kucing yang bagus. Ya, jadi jawabannya na'am indi kittun. Sekarang yang nomor 4. Madza fil haudi? Ada apa di dalam kolam? Tadi ada apa di dalam kolam? Ada ikan-ikan yang banyak, ya. Jadi jawabannya apa? Madza fil haudi? Fil haudi asmakun kathiratun. Di dalam kolam ada ikan-ikan yang banyak. Nomor 5. Ainas samaku? Di mana ikannya? Di mana tadi ikannya? Di dalam kolam. Jadi jawabannya apa? Ainas samaku? As-samaku fil haudi. Gitu jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ungzur ila surati wantuk jamaian. Perhatikan gambarnya dan ucapkanlah bersama-sama. Ma hadza? Ma hadza? Silahkan teman-teman jawab. Ma hadza? Nomor 2. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Teman-teman silahkan jawab sendiri ya. Di sini Ustazah tidak akan menjawab. Ini sebagai latihan soal bagi teman-teman. Yang nomor 3. Indi. Indi. Oke, nomor 4. Hal hadhihi iwazatun? Hal hadhihi iwazatun? Nomor 5. Hal hadhihi ba'udatun? Hal hadhihi ba'udatun? Nomor 6. Hal indaka ma'izun? Hal indaka ma'izun? Oke, teman-teman, semoga teman-teman semuanya paham dengan pelajaran ini. Kalau ada yang belum paham, boleh tulis komentar. Nanti Ustazah jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.